Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga pada sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal persiapan US SMP kelas 9 paket 3. Untuk kalian yang ketinggalan paket 1 sama paket 2-nya, silahkan buka linknya di deskripsi. Soal yang pertama. Perhatikan gambar pola berikut ini. Banyak lingkaran pada pola ke-25. Perhatikan bahwa di situ pola yang pertama dia ada 2 lingkaran. Kemudian pola yang kedua ada 6 lingkaran, pola yang ketiga ada 12 lingkaran, pola yang keempat ada 20 lingkaran. Kita cek terlebih dahulu apakah barisan tersebut merupakan barisan aritmatika, geometri, ataupun barisan yang lainnya. Kita lihat ya, 2 ke 6 itu selisihnya ialah 4, 6 ke 12 selisihnya ialah 6, 12 ke 20 selisihnya 8. Kemudian 4 ke 6 itu 2, kemudian 6 ke 8 juga 2. Barisan tersebut merupakan barisan aritmatika tapi bertingkat. Aritmatika bertingkat ya, atau biasa juga ada yang bilang barisan aritmatika tingkat 2. Oke. Di sini rumus umumnya ialah UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah dengan C. Oke, di sini untuk mencari nilai A, B, C-nya kita lihat paling bawah dulu itu kita sama dengankan dengan 2A. Jadi 2A sama dengan 2 nanti. Kemudian yang atasnya itu 3A ditambah B sama dengan 4. Kemudian yang paling atas itu A ditambah B ditambah C nanti sama dengan 2. Oke. Sekarang kita cari nilai A dan B-nya terlebih dahulu ya. Oke, yuk. Di sini kita punya 2A sama dengan 2. Kita dapat A-nya 1 berarti ya. A-nya sama dengan 1. Kemudian 3A ditambah B sama dengan 4. Karena A-nya sama dengan 1 berarti ini 3 ditambah dengan B sama dengan 4. Artinya B sama dengan 1. Kemudian yang paling atas itu A ditambah B ditambah C sama dengan 2. Karena A-nya 1, B-nya 1 ditambah C sama dengan 2, artinya C-nya sama dengan 0. Setelah kalian dapat nilai A, B, dan C-nya, silahkan substitusikan ke persamaan umumnya. Karena A-nya 1 berarti ini menjadi N kuadrat aja, ditambah B-nya juga 1 berarti N aja. Kemudian C-nya 0, berarti nggak usah ditulis nggak apa-apa. Atau kalau ada yang menulis nggak apa, N kuadrat tambah N tambah 0. Yang ditanya ialah banyak lingkaran pada pola ke-25, artinya U25 ya. Berarti 25 kuadrat ditambah dengan 25. 625 ditambah dengan 25, yaitu 650. Jadi jawaban untuk soal ini ialah yang B, 650. Soal selanjutnya, rumus suku KN barisan bilangan 20, 17, 14, 11 adalah, oke, kita cek dulu. 20 ke 17 itu ialah negatif 3, kemudian 17 ke 14 kurangin 3, kemudian 14 ke 11 juga negatif 3. Ini artinya merupakan barisan aritmatika aja, bukan aritmatika bertingkat ya, seperti yang soal sebelumnya. Ini aritmatika, rumus umumnya UN sama dengan A ditambah dengan N dikurangin 1 dikalikan B. Dari soal tersebut, kita punya suku pertamanya ialah 20, kemudian beda ya, itu udah tertulis, ataupun 17 dikurangin 20 sama dengan negatif 3. Kita cari UN sama dengan A-nya 20 ditambah dengan N dikurang 1 dikali B-nya negatif 3. Kita jabarkan saja, jadi 20, N dikalikan min 3 jadinya min 3N, min 1 dikalikan min 3 plus 3. 20 tambah 3, 23 dikurangin 3N. Oke, jawabannya yang A ya, 23 kurang 3N. Oke, soal selanjutnya, hasil dari 3P tambah Q ditambah 2P dikurangi 5Q. Oke, ini dijabarkan, 3P kita kalikan sama 2P, 3 kali 2 hasilnya 6P kuadrat. Kemudian 3P kalikan yang sebelah sini, 3P kalikan minus 5Q, jadi minus 15PQ. Kemudian yang atas Q dikali 2P, positif 2PQ. Kemudian yang paling terakhir negatif Q dikalikan positif Q dikalikan negatif 5 berarti negatif 5Q kuadrat. Ini bisa kita jumlahkan nih yang karena variabelnya sama-sama PQ ya. Jadi 6P kuadrat min 15 tambah 12 min 13 PQ dikurangin 5Q kuadrat. Kita cari jawaban yang paling tepat. 6P kuadrat kurang 13PQ dikurangin 5Q kuadrat. Jawabannya yang A. Oke. Diketahui A dan B, hasil dari A kurang B. Oke, di sini hati-hati, dia minta A kurang B. Jadi A-nya kita tulis dulu, 2X ditambah dengan 4XY dikurangin sama 6Y. Dikurang, ini sebaiknya kalian pakai tanda kurung, biar aman kalian ya. Min 5X kuadrat dikurangin 7XY ditambah dengan Y. Nah, sekarang kita buka tanda kurungnya.
Yang depan tetap 2x ditambah 4xy dikurangin 6y. Ini min ketemu min jadinya positif 5x kuadrat. Min ketemu min di sini jadinya positif 7xy. Kemudian min ketemu yang pojok sini jadinya min y. Oke, yang variabelnya sama kita jumlahkan. X sama... Oke, oh ini tidak ada kuadratnya. Sorry, ini nggak ada kuadratnya. Ini kita coret kuadratnya. Oke, jadi yang variabelnya sama, ini sama-sama X di sini. Oke, 2X tambah 5X hasilnya ialah 7X, kemudian positif 4XY sama 7XY ditambahkan jadinya 11XY, kemudian min 6Y, min Y jadinya min 7Y. Jadi jawabannya 7X ditambah 11XY dikurangin sama 7Y. Jawabannya yang D ya. Oke. Bentuk sederhana dari x kuadrat min 3x tambah 2 dibagi x kuadrat min 4. Kalau ada soal seperti ini berarti kita harus faktorkan yang pembilang maupun penyebutnya. Untuk yang atas x kuadrat min 3x tambah 2, kalian cari dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya 2, dijumlahkan hasilnya negatif 3. Berapa coba? Oke ya, jadi yang benar x minus 2 dan x kurang 1. Kalau dikalikan 2, dijumlahkan negatif 3. Dibagi x kuadrat min 4, berarti itu x min 2 dikalikan sama x tambah 2. Coret yang sama. Jadi x min 1 dibagi x tambah 2. Jawabannya yang B. Oke. Penyelesaian dari, oke ini pun dijabarkan. 2 dikalikan 3 jadinya 6x. 2 dikalikan min 6 min 12 sama dengan 3 kali x. 3x, 3 kali 5 dia positif 15. X-nya kita jadikan 1. Jadi 6x dikurangin 3x sama dengan 15. Positif negatif 12 pindah jadi positif 12. 3x sama dengan 27, kita bagi dengan 3 semua, hasilnya x sama dengan 9 ya. Oke, next. Oke, jawabannya yang D, x sama dengan 9. Diketahui A elemen bilangan prima. Oke, jadi anggota himpunan A-nya bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5, dan 7 saja. Kemudian himpunan bilangan B-nya bilangan ganjil lebih dari 1 kurang dari 10, berarti kita mulai dari 3, 5, 7, dan 9. Setelah kita dapat A dan B-nya, di sini kita mau cari A irisan B. Kalau dia A irisan B, itu artinya kita cari anggota yang sama, yaitu 3, 5, dan 7 ya. Jadi A irisan B-nya 3, 5, dan 7. Jawabannya yang B. Oke, soal selanjutnya. Dari 143 siswa, 95 siswa senang matematika, 87 siswa senang fisika, dan 60 siswa senang keduanya. Banyak siswa yang tidak senang matematika ataupun fisika. Ini kalau mau dibentuk gambar diagram Venn, total siswanya ada 143. Kemudian yang suka MTK sama fisika. Yang senang keduanya dulu kita isi, berarti di sini dia 60. Kemudian yang suka matematika itu ada 95. Karena sudah keisi 60, berarti di sini kita isi dengan sisanya 35. Kemudian fisika tadi 87 sudah keisi 60, berarti tinggal 27. Maka sisanya yang di luar ini dia X ya. Maka untuk mencari nilai X, 35 ditambah dengan 60 ditambah 27 ditambah dengan X, maka nanti jumlahnya sama dengan 143. 35 tambah 60, 95 ditambah 27 ditambah X sama dengan 143. Kalau kita jumlahkan ini 122 ditambah dengan X sama dengan 143, berarti X-nya 21. Jadi 21 orang yang tidak senang matematika maupun fisika. Penyelesaian dari sistem persamaan. Oke, ini kita pakai metode eliminasi aja. Jadi X dikurangin 3Y sama dengan 1. X dikurangin 2Y sama dengan 2. Ini kita eliminasikan X-nya aja. Jadi di sini min Y sama dengan min 1, berarti Y-nya kita dapat 1. Kemudian substitusikan ke salah satu persamaannya, X dikurangin 3Y sama dengan 1. Karena Y-nya tadi sama dengan 1, sekarang kita punya X kurangin 3 sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan 4. 4,1. X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 1 yang B. Soal selanjutnya, bilangan-bilangan di atas yang merupakan triple Pythagoras. Triple Pythagoras itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Ini sudah sering kita jumpai. Jadi yang triple Pythagoras itu yang A 13, 12 sama 5 dan 7, 24, 25, 1 dan 3.
tinggi rata-rata 8 orang pemain voli adalah 176. Kemudian setelah 2 orang keluar berarti dia dikurang ya. Tinggi rata-ratanya menjadi 175. Tinggi rata-rata pemain yang keluar itu. Oke, berarti di sini 8 dikalikan 176 dulu. Nanti dikurangin sama yang keluar 2 orang berarti dia 2x. Kemudian dibagi karena yang keluar 2 awalnya tadi 8 orang, sekarang tinggal 6 orang. Rata-ratanya menjadi 175. Oke, kalau 176 kita kalikan 8, 48, 60, 1408 ya. 1408 dikurangin 2x sama dengan 175 kita kalikan sama 6. 175 kita kalikan 6, 30, 4245, 1050 ya. Jadi 1408 dikurangin 2x sama dengan 1050. Oke, berarti di sini 2x-nya 1408 kita kurangin sama 1058, 10 kurangin 55, 3 ya. Jadi 358. Berarti rata-rata 2 orang yang keluar itu tinggal 358 kita bagi sama 2. 179 cm yang D. Oke. Soal selanjutnya, median dari data pada tabel tersebut. Median ini merupakan nilai tengah. Nilai tengah setelah datanya diurutkan. Jadi kita urutkan, kita temukan dulu banyak datanya ada berapa, kita jumlahkan 2 tambah 6 tambah 4 tambah 8 berapa tuh? 12, 20, 26, 33, 38, 40. Maka mediannya, nilai tengahnya ada di data yang ke-20 ditambah data ke-21 kita bagi sama 2. Data yang ke-20 itu 2 tambah 6, 8, 12, 20. Berarti di sini. 20 data yang pertama ada di sini, kemudian data yang ke-21 ada di sini. Berarti nilainya 6 ditambah 7 dibagi 2 ya, 6,5. 6,5. Soal selanjutnya, luas seluruh permukaan tabung tanpa tutup. Kalau dia LP tabung, kalau dia tanpa tutup, artinya alasnya aja PR kuadrat dikalikan sama selimut. Selimutnya itu 2 PRT. Jari-jarinya 7, tingginya 10. Kemudian, oke, berarti Pi-nya kita pakai ditambah ini. Kita pakai 22/7 dikalikan 7 dikalikan 7, kemudian ditambah dengan 2 PRT. 2 kali 22/7 dikalikan 7 dikalikan sama tingginya tadi 10. Kita sederhanakan. 22 kali 7 154 ditambah 22 44 440 ya. Nah, ini kalau dijumlahkan 594 cm persegi yang C. Kemudian keliling alas sebuah kubus, karena dia kubus berarti kelilingnya ini dia 4 sisi. Berarti sisinya 28 dibagi 4 aja sama dengan 7 cm. Luas seluruh bidang sisi kubus berarti LP. Rumusnya 6 dikalikan S pangkat 2. Berarti 6 dikalikan 7 pangkat 2, 6 dikalikan 49. 4, 294. Oke, 294 yang B. Volume bandul tersebut. Oke, ini ada 2 bangun ya. Yang pertama kerucut, yang kedua dia setengah bola. Volume bola dulu, kalau dia full itu 4/3 PR pangkat 3. Karena ini dia setengah bola, maka dikalikan setengah jadi 2/3 PR pangkat 3. Terus kalau volume kerucutnya, dia 1/3 kali luas alas PR kuadrat dikalikan tinggi. Di sini kita belum dapat tingginya. Kita cari dulu tingginya, radiusnya di sini 15 ya, karena dia setengah dari 30. Nah, untuk mencari tinggi si kerucutnya, berarti pakai Pitagoras, akar kuadrat dari 39 kuadrat kurangin 15 kuadrat. 39 kuadrat itu 1521 dikurangin dengan 225. Akar kuadrat dari 1296. Jadi tingginya di sini kita punya 36 cm ya. 36 cm. Nah, ini dipakai untuk menghitung volume kerucutnya. Oke. Jadi
volume bandul sekarang ya. Oke, volume bandul karena tadi dia diperoleh dari volume kerucut ditambah dengan volume setengah bola, berarti volume kerucutnya tadi sepertiga PR kuadrat T, berarti sepertiga dikalikan Pi-nya 3,14 dikalikan R-nya 15 pangkat 2, Pi R kuadrat T tingginya yang barusan kita dapat itu 36, ditambah dengan volume setengah bolanya 2/3 kalikan 3,14 dikalikan R pangkat 3, R-nya 15 pangkat 3. Ini kalau dihitung kita dapat 7065 ditambah dengan 8478. Sehingga kalau dijumlahkan menjadi 15.543 cm kubik ya. Jawabannya jadi yang A. Jadi kita cari dulu volume kerucutnya, kemudian kita cari volume setengah bolanya, kemudian dijumlahkan. Oke, rangkaian persegi di bawah ini adalah jaring-jaring kubus. Jika nomor 2 merupakan alas kubus, bayangkan aja, berarti yang merupakan tutup kubus yaitu si nomor 5, yang C. Banyak sisi pada prisma. Kalau ditanya banyak sisi pada prisma, ingat aja rumusnya N ditambah 2 ya. Oke, 9 tambah 2 berarti sisinya ada 11. Panjang sisi sejajar pada trapesium sama kaki. Oke, kita gambar dulu trapesium sama kaki. Punya kaki yang sama panjang di sini. Kemudian panjang sisi sejajar berarti yang atas 15, yang bawah dia 25. Kita buat seperti ini untuk mencari tinggi trapesiumnya. Ini 15, otomatis berarti ini dia 10 dibagi 2, berarti ini dia 5, ini dia 5. Jika panjang kaki trapesium 13 ya, ini 13, ini juga 13, maka luas trapesium. Berarti di sini kita harus cari tinggi trapesiumnya dulu. Tinggi trapesiumnya pakai Pitagoras aja. 13 kuadrat dikurangin 5 kuadrat sama dengan 5 cm nanti ya. Sama dengan 12 cm nanti. Nah, sehingga untuk mencari luas trapesiumnya, jumlah sisi yang sejajar 15 ditambah dengan 25 dikalikan tinggi trapesiumnya 12 kita bagi sama 2. 15 tambah 25 40 dikalikan 6. 6 itu 12 bagi 2 sini. Jadi 240 cm persegi. Yang B. Gradien garis, oke, ini kalau gradien garis M sama dengan min A per B ya, min koefisien X, min 4 berarti koefisien B-nya, koefisien Y-nya negatif 2, jadi hasilnya M-nya sama dengan 2, yang A. Oke, gampang. Persamaan garis melalui titik 4, min 4, min 2 dan tegak lurus dengan garis. Oke, dari sini kita cari dulu, ini jadi M1-nya, min A per B, berarti min 2 dibagi 6, hasilnya min 1/3. Karena dia tegak lurus, kita butuh M2, 1 dibagi, kan kita punya M1 dikalikan M2 sama dengan min 1, berarti kalau dia M2, min 1 dibagi M1 gitu ya, min 1 bagi dengan M1, berarti min 1 dibagi min 1/3, hasilnya sama dengan 3. Rumus umumnya Y kurangin Y1 sama dengan M dikali dengan X kurangin X1. Ini X1-nya min 4, Y1-nya minus 2. Jadi Y ditambah 2 sama dengan 3 dikalikan X ditambah dengan 4. Y tambah 2 sama dengan 3X tambah 12. 2-nya kita pindah. Jadi Y sama dengan 3X tambah 10 ya. Oke, 3X tambah 10 yang C. Oke. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.